Oke, halo semuanya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang mungkin bikin banyak dari kita frustrasi ya, yaitu fenomena internet yang sering banget disebut sebagai gacha bisnet. Pernah nggak sih ngerasain koneksi internet tuh kayak main untung-untungan? Satu hari, kenceng banget. Besoknya lemotnya minta ampun. Nah, perasaan kayak lagi main lotre inilah yang mau kita kupas tuntas hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya gacha bisnet itu? Ya, ini jelas bukan istilah resmi dari bisnisnya ya. Ini tuh murni julukan dari para pengguna buat ngegambarin betapa, ya ampun, nggak konsistennya layanan mereka. Kualitas koneksi kita tuh bener-bener kayak narik gacha loh. Kadang dapat yang bagus, kadang juga dapat ampasnya. Nah, ini nih yang paling bikin gemes. Coba deh lihat perbandingannya. Tetangga sebelah rumah, internetnya bisa mode dewa, kenceng, stabil. Sementara kita malah kejebak di mode kentang. Gila kan? Beda beberapa rumah doang, tapi nasib koneksinya bisa beda banget. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Yuk kita coba selidiki bareng-bareng, siapa aja sih biang keladi di balik fenomena gacha ini? Ternyata, ada beberapa faktor teknis yang jadi penyebab utamanya, dan kita bakal bedah satu persatu. Oke, musuh kita yang pertama, routing yang acak-acakan, atau suka jalan-jalan sendiri. Nah, ini nih masalah yang paling umum dan sering banget dikeluhin, apalagi sama teman-teman gamer yang butuh banget latensi atau ping yang rendah. Jadi, inti masalahnya tuh sebenarnya simple. Lokasi fisik kita di mana? Lokasi digital atau IP address yang dikasih bisnet malah di mana? Jauhan gitu. Jelas, ini bikin perjalanan data kita jadi muter-muter dan gak efisien sama sekali. Coba deh kita lihat contohnya biar gampang. Bayangin ya, kamu itu tinggal di Bandung. Tapi sama sistemnya bisnet, kamu malah dikasih alamat IP dari Bali. Jauh banget kan? Akibatnya apa? Ya setiap kamu mau akses internet, data kamu itu harus mampir dulu ke Bali. Hasil akhirnya? Ya udah, ping kamu langsung meroket. Makanya main game atau video call jadi patah-patah. Padahal pas di speed test, angkanya kelihatan bagus. Lanjut, musuh kedua. Ini juga gak kalah penting, lotre teknisi. Yap, bener banget. Kualitas instalasi di rumah kita itu bener-bener untung-untungan. Tergantung kita dapat teknisi yang jago dan rapi, atau yang kerjanya, ya asal jadi. Coba kita lihat bedanya. Kalau dapat teknisi yang pro, sambungan kabel atau splicingnya itu rapi banget, presisi. Makanya, redaman sinyalnya rendah, di bawah 20 dBm. Hasilnya, tentu aja internet jadi stabil. Nah, coba bandingin sama yang amatir. Sambungannya kelihatan berantakan, dipaksa gitu. Redamannya jadi tinggi, di atas 25 dBm. Akibatnya, udah deh siap-siap aja, koneksi sering request timeout alias RTO, putus nyambung terus. Beda banget kan hasilnya? Oke, musuh nomor 3, keramaian alias overcrowding. Nah, faktor ini tuh gabungan antara seberapa padat lokasi kamu, berapa banyak penggunanya, dan seberapa tua infrastruktur di area itu. Ini biasanya kejadian di area yang padat banget, kayak komplek kos-kosan atau apartemen. Jadi satu kotak distribusi di tiang, atau yang biasa disebut ODP, itu dipakai keroyokan sama banyak banget pengguna. Nah, pas jam-jam sibuk, misalnya malam hari pas semua orang pulang kerja dan online bareng, ya udah, kapasitas bandwidthnya langsung anjlok. Makanya, jangan heran kalau internet kamu ngebut pas subuh, tapi pas malam, ya ampun, lemotnya bukan main. Faktor umur, infrastruktur juga ngaruh banget loh. Kalau kamu tinggal di perumahan baru yang jaringannya juga baru dipasang, wah, biasanya sih aman. Kabelnya baru, peralatannya baru, performanya oke banget. Tapi, kalau kamu tinggal di area lama, nah ini dia. Kabelnya mungkin udah tua, semrawut, kadang ada yang kena air. Disinilah biasanya masalah gacha yang paling parah itu muncul. Jadi, kesimpulannya apa? Fenomena gacha bisnet ini bukan disebabkan oleh satu masalah aja. Enggak, ini tuh kayak perfect storm. Kombinasi maut antara routing yang aneh, kualitas teknisi yang untung-untungan, plus kondisi infrastruktur di lokasi kita. Tiga-tiganya gabung jadi satu. Oke, setelah dengar semua masalahnya, mungkin jadi pesimis ya. Tunggu dulu, jangan khawatir. Kita nggak sepenuhnya pasrah kok. Ada beberapa cara buat ngakalin sistem ini, biar peluang kita menang gacha jadi lebih besar. Gimana caranya biar gacha kita dapat level SSR, alias Super Special Rare? Ada 3 tips gitu nih. Pertama, lakuin reset hiperlokal.
Maksudnya, tanya tetangga sebelah, yang satu deret, yang satu gang. Jangan tanya di forum nasional, kejauhan. Kedua, investigasi fisik. Coba deh lihat tiang bisnet di dekat rumah. Kotak ODP-nya itu kelihatan rapi atau udah kayak spaghetti dimuntahin. Kalau kelihatan semrawut, wah itu pertanda buruk. Dan yang ketiga, ini paling krusial, validasi IP di hari H. Begitu teknisi selesai pasang, jangan biarin dia pulang dulu. Langsung cek lokasi IP kamu. Kalau ternyata IP-nya nyasar ke kota lain, langsung minta riset saat itu juga. Jangan mau ditunda-tunda. Dan terakhir, ini ada kutipan pamungkas dari para pengguna di internet yang jujur aja ada benarnya juga. Katanya, sebelum langganan, banyak-banyak berdoa sama sedekah, biar dapat teknisi yang jago dan rute koneksi yang bagus. Ya, mengingat seberapa besar faktor untung-untungan di sini, mungkin saran ini nggak ada salahnya dicoba ya. Jadi, gimana nih pada akhirnya? Apakah buat dapetin koneksi internet yang bagus itu butuh riset yang mendalam, atau emang murni hoki-hokian aja? Nah, aku pengen dengar juga nih pendapat kalian. Coba deh bagikan pengalaman gacah kalian. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.